dipersembahkan oleh Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih tetap bersama saya Erik Yusuf dan Muclek di acara Satukan SAF Indonesia edisi spesial. Celote Kang Erik Yusuf. Nah, kali ini kita akan membahas tema urgensi gotong royong di tengah pandemi COVID-19. Bang Uca tahu nggak artinya? Apa tuh? Urgensi. Ya gitu aja ditanya. Apaan tuh? Malu lah jawabnya. Malu nggak sama semut Takut merah salah. kan? Ya urgensi itu Apa? semacam keterdesakan. Oh, semacam. Penting. Ya, ini kalau ngeles itu gitu pemirsa, semacam katanya. Kalau semacam ya satu. Urgensi gotong royong. Ya kepentingan gotong royong. Jadi Nah. sangat pentingnya gotong royong itu. Nah, pemirsa mesti paham itu tuh ya. Kayak Bang Muclek, ternyata Bang Muclek paham banget tuh urgensi gotong royong. Jadi kepentingannya gotong royong di tengah kita ini lagi apa? Wabah virus COVID-19. Nah, untuk membahas ini, saya ada seorang tamu nih, artis, narasumber, orang Aceh. Orang Aceh. Kalau di Aceh kita ingatnya mie Aceh, kopi Aceh. Betul. Betul nggak? Betul. Apalagi? Kopi gayo. Kopi gayo. Ya, itu asli. Boleh juga Dari ya. Aceh juga Dari itu. Aceh juga ya. Kita panggil saja Mutia Taurisa. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, duduk. Silakan. Duduk. Aduh, Masya Allah. Ini nih, kalau Social di distancing Aceh kita ya. panggilannya apa? Kalau di Bandung kan di Sunda panggilannya Teteh, Cece, kalau di ini Mbak. Kalau di Aceh sih kakak ya. Kakak ya? Rata-rata kalau buat perempuan kakak, kalau buat laki abang. Abang gitu. Kalau begitu mulai sekarang panggil abang. Waduh, abang Erik ya. Kakak Mutia Taurisa saya tahu. Kalau udah namanya Taurisa, Taurus berarti pasti bintangnya Pisces ya kan? Nah, Taurus dong. Oh, bukan Pisces ya? Taurus itu dong. cocoknya sama Virgo. Waduh. Apa tuh Virgo? Bener. Karena saya Virgo. Nggak benar. Nggak jadi benar. Ya, udah. Ya pemirsa, saya mau tanya dulu nih, Ya. Karisa nih. Apa aja sih yang dilakukan sama Karisa nih kan karena syuting udah nggak ada nih ya. Karena kata Bang Muclek tadi, PSBB, masa PSBB itu adalah pekerja syuting apa? Pekerja seni babak belur. Jadi orang-orang seni dan lain-lain udah kreativitasnya di rumah semua. Karena dibatasi semua itu. Dibatasi semua. Nah, benar. sekarang jadi kegiatannya seperti apa nih? Apalagi yang berhubungan dengan gotong royong di tengah pandemi ini, apa yang dikerjakan oleh? Alhamdulillah sih ya Kang, jadi memang karena saya punya beberapa komunitas juga gitu, jadi kita ikut membantulah gitu. Jadi kita menyalurkan bantuan Bikin apa tuh? buat jadi kita menggalang donasi dari teman-teman gitu. Donasi. Dan juga kadang-kadang dari orang yang kita nggak tahu, mungkin sebenarnya banyak banget yang masih ada kemampuan tapi ingin menyumbang, tapi nggak tahu mau kemana. Iya, gitu. nggak tahu mau kemana. Benar. Nah, jadi ya udah kita fasilitasi juga. Walaupun komunitasnya sih isinya bukan artis semua ya Iya, gitu. iya, iya. Jadi ada juga ada ustazah juga, Oh, kayak gitu. campur-campur lah gitu. Jadi mereka punya masa masing-masing gitu. Jadi ya itulah kita satukan Kumpulin, semua, sodako, semua infak, kita nggak ya. sebutin berapa jumlahnya, yang penting ada berapa, 10.000 sok atuh nggak Waduh, apa-apa. luar biasa. Yang penting kita saling membantu. Toh 10.000 kalau misalnya ada 100 orang banyak juga dapatnya gitu Kak, kan. Kan kita ini lagi pandemi gini ya, jadi kita empati malah jadi gotong royong gitu. Betul. Sebelum pandemi kerasa nggak sih gotong royongnya kurang? Banget ya, kita tuh cenderung untuk mementingkan keperluan diri kita sendiri, gimana caranya biar kita bisa safe. Kayak awal-awal aja nih waktu masih belum terdeteksi ada corona di sini kan, orang-orang itu udah ada yang nimbun macam-macam masker lah gitu. Apalagi setelah diketahui ada kasus positif pertama waktu bulan Maret itu, wah itu langsung hilang semua. Sampai Sampai sekarang masih mahal. Ada sih, Masih. tapi harganya Masya Allah, Iya. Subhanallah, jahat banget itu yang jualan asli gitu. Bahkan yang di rumah selama WFH aja banyak yang menimbun kan? Betul. Bentar, Menimbun pemirsa. lemak. Saya pengen lebih jelas lagi, WFH itu apa? Work from home. Bekerja dari rumah. Itu banyak yang tertimbun di lemak. Apa yang tertimbun? Makan tidur jadi lemak. Makan tidur. Jadi pemirsa ya, kita ingin tegesin kadang-kadang
kita ini harus dikasih musibah. Ya naudzubillah min dzalik, kadang-kadang kita harus dikasih pelajaran dulu sama Allah sampai akhirnya rasa empati kita muncul, rasa gotong royong kita muncul. Barulah kemudian setelah kita melihat, semua susah baru kita terpanggil gitu. Jadi udah bener-bener keterlaluan deh kalau ada orang yang udah di zaman sekarang terus masih nggak terpanggil atau masih egois, apalagi jadi merugikan orang lain. Kan kadang-kadang egois itu dia nggak paham dengan dia tiba-tiba nimbun ya semuanya ditimbun sama dia, dibeli dan lain-lain, orang-orang yang perlu kan jadi sulit. Betul. Itu jadi masalah. Atau yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu kayak pedagang-pedagang yang tiba-tiba yang tadinya harganya sekian jadi dimahalin gitu kan, ini ya tidak jadi membawa manfaat ya. Nah, tapi alhamdulillah ngomel itu loh Pak Ustadz, ya? yang ngomel-ngomel nyalah-nyalahin. Nyala-nyalain gimana? Nyalahin orang-orang gitu, nyalahin pemerintah lah gitu, terus iya, lagi iya juga. nyalahin. Betul, Kalau pada betul. keluar sih, pada mudik sih gitu, pada nggak bisa diem banget sih di rumah gitu. Yang Itu kan tadi ini yang pada ngomel di Gimana? di WA grup. Ngomelnya Itu banyak gimana? yang nyala-nyalain pemerintah, kemudian nyala-nyalain orang yang teman-temannya sendiri. Ini malah Gini. bukannya gotong Iya, royong. pemirsa, saat ini bukan saat nyala-nyalain. Bukan saatnya kita cari-cari orang yang salah, bukan. Tapi saatnya kita sama-sama, saatnya kita menyatukan hati, menyatukan semua potensi untuk melawan musuh yang sama ini apa? Iya. Bagaimana kita memerangi COVID ini agar supaya wabah ini segera pergi dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia gitu. Ya. Amin. Nah, ini seru sekali pembahasannya, tapi jangan kemana-mana. Tetap bersama saya Erik Yusuf dan Bang Muchle di acara Satukan Saf Indonesia edisi spesial. Celoteh Kang Erik Yusuf. Satukan saf dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan saf. Dipersembahkan oleh Satukan saf dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan saf. dipersembahkan oleh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya, ini pembahasannya seru tentang bagaimana urgensi gotong royong kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu ya, kalau kita bahas Kak Risa sama Bang Muchle, yang di garis depan itu bukan hanya nakes-nakes atau tenaga kesehatan saja, Terus siapa tetapi lagi? yang menjaga komunikasi kita ini lancar, karena kan semua orang di rumah. Iya, Nah, kalau iya, breakdown, kalau semua orang bandwidth-nya atau misalnya traffic-nya nggak jalan gimana? Betul. Gimana mau lihat WA dan lain-lain? Waduh, itu kita sekarang Nah. kuota itu menjadi kebutuhan utama. Jadi pemirsa, urusan komunikasi, urusan informasi itu juga menjadi sangat penting di saat wabah seperti ini. Saya sekarang ada tamu nih, narasumber ahli. Yang kita akan bahas tentang ini ya. Saya akan panggilkan Profesor Dr. Widodo Muktio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hai, silakan Prof. Aduh, alhamdulillah Prof bisa hadir nih. Terima kasih. Ini pemirsa, Profesor Dr. Widodo Muktio ini belakangnya saya harus sebutin juga SEMkom, jadi Master Komunikasi. Karenanya beliau ini diamanahi menjadi Dirjen Informasi Komunikasi Publik di Kementerian Kominfo. Nah, ini penting sekali nih. Tadi saya sudah sampaikan kepada pemirsa bahwa yang ada di garis depan itu kita lihat nakes memang. Tetapi untuk menopang semua ini, ya kehidupan kita sekarang ini tanpa komunikasi kita lumpuh. Nah, ini bisa diceritain nggak nih Prof, gimana nih masalah komunikasi? Jadi memang ini musibah yang tidak hanya di Indonesia tapi internasional, global, dan tidak lagi wabah tapi pandemi. Yang maksudnya hampir semua negara kena, 200 lebih ya negara yang kena COVID-19 ini, dan WHO betul-betul concern untuk semua negara itu betul-betul mensikapi. Nah, dari sisi kita komunikasi itu ini kan orkestra. Betul, bagaimana kita mengkonsolidasi semua komponen bangsa menjadi satu semangat untuk memerangi COVID-19 ini. Ya. Nah, tugas kita di situ, di gugus tugas saya kebetulan di komunikasi publik, mengorkestra penyakit yang tidak kelihatan, penyakit yang awalnya diremehkan oleh semua komponen, dan setelah itu setelah mulai tumbuh-tumbuh jadi menakutkan.
medsosnya banyak sekali, ketakutan juga. Ya, jadi sekarang ini ada istilah tsunami informasi. Jadi sampai ini yang benar, yang mana yang. Nah, disitulah tugas kita di gugus tugas di komunikasi publik bekerja, membangun orkestra supaya masyarakat itu tidak kelebihan informasi, mendapatkan informasi sesuai dengan faktanya. Ya, sesuai fakta Sesuai ya. dengan faktanya, bukan kemudian ditambah-tambah, dikurang-kurang sehingga menjadi membingungkan publik. Dan bahayanya memang kalau saat ini itu kita mengkonsumsi terlalu banyak dan yang kita konsumsi itu informasi yang sampah, informasi yang nggak sehat, perut kita mual. Iya itu, jadi ada psikofobia itu. Prof. Iya, perut kita Iya, mual, iya. pikiran kita jadi Nah, jadi itu Perasaan jadi sakit aja terus sakit, ya. Prof. padahal nggak sakit sebetulnya. Nah, betul. Karena was-was itu ya. was-was. Nah, inilah sebetulnya tantangan kita sehingga memang konsolidasi orkestra ini supaya semua memahami. Kalau dalam bahasa komunikasi itu kan dengar, paham, setuju, laksanakan. Prof, ini pengen tanya Prof, memang ada nggak sih orang-orang yang kemudian dalam tanda petik memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya, jadi menebarkan hoaks yang ketakutan untuk mungkin ada keuntungan-keuntungan, ada nggak sih yang memang sampai akhirnya ditangkap gitu, ada nggak? Iya, jadi sampai hari ini sebetulnya sudah banyak sekali berita-berita yang hoax ya, yang tidak benar. Itu jumlahnya 568 per hari ini. 568. Per Artinya hari ini? Ya, banyak sekali itu yang berita hoax ya, yang khusus COVID. Khusus hoax, COVID, iya, betul. COVID. Dan ini menjadi konsumsi yang tidak sehat, membingungkan, menyesatkan, mengadu domba bahkan Nah, itu. antar komponen masyarakat. Ini Yang saya kira alami. menjadi catatan kita, tetapi juga perlu saya sampaikan di undang-undang terutama ITE, ya, itu sudah diatur bagaimana kita ini hak dan kewajiban sebagai warga negara menggunakan teknologi media, termasuk media sosial. Dan sampai hari ini pun juga sudah ada 91 kasus yang diperiksa di kepolisian. Kepolisian. Di Sudah ada yang Bareskrim. diperiksa di kepolisian. Ya, ada 91 dan bahkan ada 14 yang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Wah, itu dia. Ini- Ini mohon maaf saya harus update karena kita ini kan tapping ya. Jadi artinya ini berita dari sebelum Ramadan, coba bayangkan. Iya. Mudah-mudahan tidak bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah ya, Betul. Prof ya. Tapi intinya Prof, memang di dalam penyebaran-penyebaran itu yang sudah kemudian ditangkap oleh kepolisian itu memang mereka-mereka ini apa namanya, modusnya atau motifnya itu sebetulnya apa kebanyakannya? Kalau dilihat dari komposisi hoaxnya itu memang macam-macam ya. Di awal-awal dulu hoax itu sebelum banyak itu memunculkan berita rumah sakit A di Jawa Tengah, B di Jawa Timur, C di Jawa Barat ada positif. Akhirnya kan Orang semua takut, jadi ya. orang takut semuanya, merata. Setelah itu isu-isu internasional, tetapi yang terkait dengan COVID, oh ini biar Indonesia dapat bantuan dan lain sebagainya. Ya. Sampai pada sekarang ini campur aduk, sudah mulai banyak hal yang menjadikan masyarakat makin nggak jelas ya, makin nggak jelas mana sih sebetulnya yang benar, mana sih yang sebetulnya itu hanya karangan. Karangan ya. Karangan. Nah inilah di tengah Ramadan saya kira ujian kita, kalau boleh saya menambah Pak Ustadz ini ya. Ya kita harus kaulan sadida. Iya, sadida. Kalau menyampaikan ya yang faktual, yang realistik, bahkan ma'rufan gitu ya, yang baik, yang isinya bermutu gitu ya. Nah, pemirsa, ini menarik sekali ya. Makanya begini, untuk pemirsa netizen nanti mungkin gitu ya, itu jangan sesekali ingin menambah followers, menambah subscribers dan lain-lain dengan berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak tepat. Ya, itu bukan cara yang baik untuk menambah followers dan lain-lain. Nah, karenanya ayo hati-hati dalam menebarkan, harus klarifikasi dulu, cek fakta yang benar. Ya, jangan kemana-mana, seru sekali, tetap di Satukan SAF Indonesia edisi spesial. Celoteh Kang Erik Yusuf. Ku bahagia di khatulistiwa.
surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah bermain di khatulistiwa, bersada senyum tawa bawa sejuk nyawa, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermani embun surga. Syukur kehadirat yang maha pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala. Dipersembahkan oleh Satukan saf dalam keragaman, merindu menuju yang satu. Satukan saf. Dipersembahkan oleh